Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Now, Shalom, pemirsa yang terkasih, kita sungguh bersyukur boleh menerima pelayanan ini. Kami hadir untuk mendoakan saudara di rumah sakit, di jalan-jalan, atau dimanapun saudara-saudara saat ini sedang sakit. Ada aliran kesembuhan yang akan mentouch kehidupan kalian. Banyak yang Tuhan perbuat di dalam hidup ini. Rancangan indahnya terjadi di hidupmu, oh Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Nya sempurna, nyata dalam hidupmu. Angkat tangan pemirsa terdekat. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa.
begitu banyak kebaikan yang Engkau nyatakan atas kami. Kami mengucap syukur bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan itu ada. Dia sangat baik. Dia memulihkan. Datanglah kepada Yesus. Orang-orang sakit, Engkau diberkati sehat. Amin. Banyak yang Tuhan perbuat di dalam hidup ini. Rancangan indahnya terjadi di hidupmu, oh Bapa yang mengerti segala yang kau perlu. Kasih-Nya sempurna, nyata dalam hidupmu. Ku bersyukur Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Tuhan, Engkau baik. Ku bersyukur Bapa, terima kasih Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Pemirsa yang terkasih, terima kasih. Di dalam hidup kita hari ini tentu banyak hal yang baik, di dalamnya juga tidak luput daripada tantangan. Mari sebagai orang yang percaya akan penyertaan Tuhan, tetaplah bersyukur sekalipun suasananya tidak seperti apa yang engkau harapkan. Tetaplah bersyukur. Mungkin hatimu saat ini kurang enak. Belajar untuk mengucap syukur di dalam segala perkara. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Tuhan berikan bagiku.
ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Tuhan sediakan bagiku saat keadaanku tak sejalan denganku. Tetap hatiku bersyukur, Tuhan Yesus yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Tuhan Yesus pegang kendali. Halo semuanya, pribadi-pribadi yang terkasih, mari mengucap syukur senantiasa dalam segala keadaan. Amin. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Tuhan berikan bagiku dan bagimu, bagi Anda yang terkasih. Saat keadaanmu tak sejalan denganmu, belajar untuk tetap bersyukur, tetap naikkan syukurmu, Tuhan Yesus pegang kendali. Saat sekelilingmu tak mengerti hidupmu, amin, tetap naikkan syukurmu, Tuhan Yesus pegang kendali. Saat keadaanmu tak sejalan denganmu, tetap naikkan syukurmu, Tuhan Yesus yang terbaik. Saat sekelilingmu tak mengerti hidupmu, tetap naikkan syukurmu, Tuhan Yesus pegang kendali. Tetap naikkan syukurmu,
Tetap hatiku bersyukur. Tetap ku mengucap syukur. Tetap ku mengucap syukur. Tuhan Yesus pegang kendali. Indahnya pujian ini karena memberikan kelegaan kepada setiap kita saat hati kita sedang sedih, sedang susah. Kita diingatkan lewat pujian untuk selalu mengucap syukur. Karena segala perkara kita pasti kuat dan kita akan menang di dalam kekuatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Filipi 4 ayat 13, ayat ini jadi pujian yang memberkati jutaan orang. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan. Pujian segala perkara ini dari Filipi 4:13 sudah menyembuhkan jutaan orang-orang sakit karena kasih Yesus, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Yesus setia. Kekuatanku hanya Engkau Tuhan. Hanya dalam Yesus kami kuat, kami menang, kami mampu. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Oh, segala perkara aku kuat dan Tuhan akan membawaku kepada kemenangan yang sejati. Amin.
Amin. Karena hanya dalam Yesus saja ada kekuatan, ada keselamatan, ada kesembuhan, ada pertolongan, dan ada mujizatnya. Pujian ini akan menghantar setiap kita untuk ditaburi hatimu firman yang menjadi makanan rohani bagi setiap pemirsa. Hanya dalam Yesus ada kesembuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Yesus tak pernah tinggalkanku, selalu menopangku, berseru, oh, ku berharap pada Yesus. Angkat tangan pemirsa yang terkasih. Ajaib Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangannya seluruh hidupmu tak akan goyah selamanya. Ajaibnya Tuhan Yesus, penuh dengan kuasa, sanggup sembuhkan keadaan kalian saat ini. Dalam kuasanya seluruh hidupmu tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Seperti pujian ini, saya akan menyampaikan renungan singkat sebagai pesan firman Tuhan, penguatan bahwa ada Yesus, ada pertolongan. Dalam Dia ada keselamatan kekal, ada pengampunan, ada kekuatan, dan ada kesembuhan. The time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Seperti ayat yang sudah saya tadi bawakan dalam pujian, Filipi pasal 4 ayat 13 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dua ayat ini menjadi firman Tuhan
makanan rohani dan pesan Bapa, Putra dan Roh Kudus bagi setiap Anda yang terkasih, bagi setiap milik ahli waris pusakanya. Filipi 4 ayat 13, kita suka nyanyikan pujian, segala perkara itulah dasar daripada pujian segala perkara, bahwa firman Tuhan yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi saat hadapi situasi yang sulit, tetaplah bersyukur. Saat engkau sedang lemah saat ini, tetaplah bersyukur. Karena tidak ada perkara yang di dalamnya Tuhan tidak menolong ataupun menyertai kita untuk membawa pada rencananya yang ajaib. Maka yang lemah berkata kuat, yang sakit, ayat ini menjadi kesembuhan obat bagi Anda, karena dalam Yesus segala perkara dapat cakap kau tanggung, dan Tuhan setia senantiasa memberikan kekuatan bagi setiap Bapak Ibu sekalian yang percaya kepadanya. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6 ada tertulis, saya meminta saudara ayat-ayat ini bisa di-share, saudara bagikan, posting ulang, biar media sosial dipenuhi firman Tuhan. Ada tertulis dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam Yesus ada jalan keselamatan. Di dalam Yesus ada kebenaran. Di dalam Yesus ada kehidupan. Dan tidak ada seorang pun di luar Yesus yang bisa membawa manusia yang berdosa ini masuk sorga. Upah dosa adalah maut, dan maut itu api neraka kekal. Tidak ada orang yang bisa membayar dosa sendiri. Tidak ada dengan perbuatan baik maupun dengan uang yang dimiliki. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang datang dari sorga, turun ke dalam dunia untuk membayar dosa-dosa manusia guna keselamatan jiwa mereka, supaya waktu mereka meninggal, jiwa meninggalkan tubuh dikubur ke dalam tanah, tetapi jiwa roh ini dibawa pulang ke sorga, hasil tebusan yang dibayar lunas oleh darah Yesus sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih, dimanapun kau berada, saya beritahu sebagai hamba Tuhan, hanya dalam Yesus ada jaminan kepastian mati masuk surga. Tidak mudah-mudahan, tetapi kepastian. Oleh sebab itu, beriman pada Yesus, beriman pada kitab suci adalah sebuah kepastian keselamatan.
Karena Yesus berkata, dan hanya satu-satunya pribadi yang mengatakan, di luar aku, kata Yesus, tidak ada yang membawa manusia sampai kepada Bapa. Tidak seorang pun, karena hanya Tuhan Yesus. Bangga sekali ya, bersyukur sekali ya, kita percaya Tuhan Yesus karena Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Dia adalah kehidupan. Hanya dalam Yesus ada kekuatan, ada penghiburan, ada kemenangan, ada keselamatan. Hanya dalam Yesus ada kekuatan yang tidak pernah habis. Kekuatan kita terbatas. Ada saat kadang kita lemah, hati letih, semangat kadang bisa hampir padam, tetapi Tuhan selalu setia dan memberikan daya tahan rohani untuk tetap kuat dan melangkah sekalipun langkahmu terasa berat. Kekuatan Tuhan selalu menyertai kita. Ada energi yang Roh Kudus mampukan kita untuk tetap melangkah, karena kekuatan dalam Yesus membuat kita tidak pernah habis energi. Hanya dalam Yesus ada penghiburan yang sempurna. Dunia bisa menawarkan pelarian sementara, kesenangan yang semu, tetapi hanya Tuhan Yesus yang memberikan kita penghiburan sejati. Tuhan bukan hanya sekedar mendengar tetesan air mata tangisan kita, tapi Tuhan membalut setiap luka dan menyembuhkan kita. Hanya dalam Yesus ada kemenangan yang sejati. Kalau dunia mengukur kekayaan, jabatan sebagai simbol kesuksesan atau kemenangan, namun di dalam Yesus kemenangan sejati adalah menang dari dosa. Apakah dunia bisa mengatasi dosa? No. Maka ketika kita berpikir duniawi, maka kita akan mengejar duniawi. Tapi duniawi tidak bisa mengatasi dosa. Kemenangan sejati yang Tuhan Yesus berikan kepada saya dan Anda yang percaya, yaitu kemenangan dari dosa. Mau apapun seisi dunia ini digadaikan atau dijual, tidak bisa membayar dosa. Dosa tidak bisa dibayar. Dosa hanya bisa ditebus dengan darah Yesus untuk keselamatan jiwa manusia. Bersyukurlah, berbahagialah saudara yang sudah dalam Yesus. Pastikan anak cucumu semuanya ada dalam Yesus, karena hanya dalam Yesus ada keselamatan, yaitu kemenangan yang sejati yang dunia tidak bisa berikan. Kalau dunia tawarkan damai, itu juga hanya semu. Tapi damai sejahtera yang sejati ada hanya dalam Yesus. Hanya dalam Yesus ada keselamatan kekal. Yesus yang berkata, tidak ada keselamatan di luar Dia. Keselamatan hanya ada dalam Yesus, dan keselamatan itu kekal
karena pengampunannya kekal, kasih-Nya kekal. Di dalam Yesus, saudara tidak ada ketakutan untuk menyambut hidup kekal kita, karena hidup kita di dunia ada dalam perlindungannya, dan menuju roh jiwa kekekalan kita ada di dalam jaminan genggaman. Hanya dalam Yesus ada harapan yang tidak pernah padam. Apakah sekarang engkau sedang pudar harapanmu? Iya, karena engkau bergantung kepada dunia. Karena dunia kadang terjadi tidak seperti apa yang kita harapkan. Tetapi Yesus adalah sumber pengharapan. Pengharapan dalam Yesus itu tidak boleh tergantung keadaan hatimu. Hati itu licik, hati itu bisa menipu, tetapi jaminan harapan dalam Yesus adalah absolut dan kepastian. Yesus sanggup membuka jalan yang tidak baik menjadi baik. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, Yesus sanggup menyatakan pengharapan itu terwujud, karena hanya dalam Dia ada cahaya kemenangan, menang dari kegelapan. Hanya dalam Yesus ada kesembuhan, ada kasih agape, kasih yang tidak berharap imbalan. Kasih manusia bisa berubah, namun kasih Yesus tidak pernah berubah dan tidak pernah berakhir untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus menerima Andi Simon apa adanya. Tuhan Yesus menerima Anda, Bapak Ibu sekalian, siapapun kita, apa adanya. Bahkan ketika kita sedang gagal atau jatuh, kasih-Nya tetap menerima kita dan sanggup untuk menyembuhkan kita. Bahkan ketika engkau ada di posisi sedang terhina, dalam Yesus, ketika kita jadikan Dia adalah Tuhan yang Bapa yang baik, Dia tetap memanggilmu sebagai anak-anak kebenaran. Hati Tuhan tidak berubah meski engkau sedang jatuh. Hati Tuhan tidak berubah meski engkau sedang dongkol atau kesal, karena hati Tuhan itu penuh kasih, dan di dalam kasih Yesus Dia bisa mengubah keadaan yang keras menjadi lembut. Dan satu lagi, hanya dalam Yesus ada damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran kita. Engkau sering khawatir, bahkan mungkin tergantung pada obat-obatan, tidak bisa tidur tanpa bantuan obat penenang. Hanya dalam Yesus ada ketenangan. Dekat-dekat Yesus ada jaminan damai sejahtera. Bagi orang-orang yang gelisah, bagi orang-orang yang di luar Yesus, saya beritahu ini, kedamaian sejati itu sesuatu yang menjadi barang langka. Tapi bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus, mereka hidup di dalam damai. Damai bukan ukuran nomor satu uang. Karena banyak orang yang punya harta uang yang banyak, tapi tidak damai. Damai yang sejati hanya dalam Yesus. Dunia menawarkan hiburan, tempat-tempat healing, tapi semua itu hanya pelarian, dan kalaupun senang happy hanya sementara. Kalau engkau masih suka dugem mungkin engkau bisa foya-foya, happy-happy
geleng-geleng kepala, mari Kidi, mari Kidi, mari Kidi. Tapi begitu pulang subuh, engkau bangun pagi, engkau sadar semua itu hilang lagi. Karena semua yang dunia tawarkan damai kebahagiaan hanya sifatnya sementara. Tapi hanya dalam Yesus ada damai sejahtera yang sejati dan melampaui akal dan pikiran kita semua. Apa yang Bapak Ibu dengar, kalau engkau aminkan, biarlah firman ini menjadi jawaban dan kekuatan untuk saudara-saudara bangkit dan percaya kepada Tuhan. Satu pujian yang sangat indah yang saya tahu hari-hari ini sangat diperlukan oleh setiap orang yang membutuhkan damai sejahtera, yaitu waktu Tuhan ada. Pastor akan mendoakan, memberkati air minum dan minyak di tangan Bapak Ibu yang terkasih. Dalam berkat Tuhan, agar hidupmu mengalir kesembuhan. Air minum bisa diangkat. Air dari mana, Pastor? Air minummu sendiri. Kalau saudara mau mendapatkan air healing water ini, nanti hari Minggu Pastor Andi akan membagikan ya di kebaktian Geraha Yes Balikpapan. Air doa ini tidak dijual, tetapi diberikan cuma-cuma. Karena saya mendapatkan kuasa Tuhan cuma-cuma, yaitu kesembuhan, maka Tuhan juga suruh saya agar membagikan pelayanan kesembuhan, menolong orang-orang sakit lewat doa-doa dengan cuma-cuma. Seperti perintahnya di dalam Matius 10 ayat yang ke-8 ya. Dan juga Matius 10 ayat 42. Barang siapa memberi dengan tulus hati secangkir air sejuk saja kepada seseorang yang membutuhkan, maka Tuhan yang akan membalasnya. Pelayananku tidak berharap perpuluhanmu, persembahanmu, kolektemu, tidak. Pelayananku dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Saya lakukan pelayanan ini supaya saudara bisa melihat Tuhan Yesus yang benar, yang kaya, yang berkuasa, yang hidup, dan yang penuh kasih. Yang ada minyak yang mau diberkati bisa pegang sekarang. Minyak apa, Pastor? Minyak apa saja di tanganmu atau apa yang kau punya. Karena minyak apapun juga hanya untuk dioles, bukan diminum. Minyak healing ini, minyak berkat kesembuhan ini, nanti juga pastor akan bagikan di kebaktian awal tahun. Kalau biasanya saya melihat awal tahun hamba Tuhan dalam gereja-gereja, sebagian besar, tidak semuanya ya, meminta untuk membawakan buah sulung ke gerejanya. Kalau Pastor Andi awal tahun
kami memberikan berkat kepada saudara, bukan hanya doa, tapi minyak healing ini, agar sepanjang tahun engkau sehat untuk memuji Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi amanah Tuhan kepada kami. Melayani itu memberi, melayani itu berkorban, bukan berharap apalagi minta-minta. Itu bukan pelayanan yang sejati. Karena Yesus datang bukan kasih orang kaya, Yesus datang kasih orang keselamatan. Maka berbahagialah engkau hari ini, kaya miskin relatif, yang penting engkau dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Yesus juga memberikan saya tugas untuk tanggal 25 momentum Natal ini, adakanlah kebaktian dengan sederhana dan bagikanlah berkat kasih. Momentum Natal ini menjadi Natal kasih dan kesembuhan. Pastor Andi bersama tim keluarga dan juga pemirsa live streaming yang setia, orang-orang diutus Tuhan, kami akan membagikan 5 ton beras tanggal 25 hari Kamis Desember, bertepatan hari Natal. Nanti pembagian beras berkat kesembuhan ini melalui kupon, dan kuponnya sudah saya posting jadi thumbnail YouTube saat ini. Nanti saudara yang mau mendapatkan berkat beras kesembuhan gratis ini di Balikpapan ya, akan dibagikan tanggal 21 Desember hari Minggu pagi setelah kebaktian. Tuhan, kiranya semua pelayanan kasih ini Yesus dipermuliakan, orang-orang sakit disembuhkan, sakit karena dosa, dosamu diampuni, sakit karena virus, virusmu disembuhkan, sakit karena penyakit, penyakitmu juga disembuhkan. Angkatlah air minum dan minyak di tangan Anda. Saya berdoa, diberkatilah tubuhmu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah air di tangan Anda, diberkatilah minyak di tangan Anda. Aliran kesembuhan mengalir atas semua ini dalam nama Yesus. Karena minyak dan air ini sudah diberkati dalam nama Yesus, dan hidupmu terlebih lagi, maka ini semua akan menjadi tanda ajaib untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Silahkan diminum airnya, dan sakit apapun juga ada kesembuhan ilahi lewat pelayanan air doa ini. In Jesus' name. Amin. Sembuh. Makasih. Pernyataan iman, kesaksian-kesaksian terus berdatangan levelan ini membuat Tuhanku selalu bersuka cita.
sehingga nama Tuhan Yesus bergema di mana-mana. Yeay. Desa-desa, kota-kota, bangsa-bangsa, nama Tuhan Yesus diperkenalkan dengan kasih dan kesembuhan. Baik pemirsa yang terkasih, saya mengundang, angkatlah dua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhanku Yesus, berkat keselamatan, berkat pengampunan, berkat sehat, dan perlindungannya atas engkau sepanjang hari ini. Kita semua ada di dalam kasih karunia dan diurapinya untuk melakukan pekerjaan Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita terima berkat ini bersama saya katakan, amin. Mas Taslim dan semua, terima kasih. Puji Tuhan, senang sekali ya bisa melayani dan juga bisa membagikan kesaksian-kesaksian begitu indah, tentu supaya semua kita boleh, yang belum percaya Yesus, percaya pada Dia untuk keselamatanmu dan pengampunan dosamu. Sembuh itu bonus. Yang udah dalam Yesus, tetaplah mengucap syukur. Baik Bapak Ibu sekalian, saya selesai live streaming hari ini dengan ucapan Sola Fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang dan sertai Anda sampai selama-lamanya. Saya banyak kerjaan, saya ada mau siapkan kupon-kupon untuk dibagikan 21 dan juga packaging untuk beras. Kita doakan, kita packaging, dan kita akan persiapkan untuk pembagian 25 Desember. Apabila ini pelayanan saudara terberkati dan Bapak Ibu mau memberkati hamba Tuhan ini, keluarga Pastor Andi, atau Bapak Ibu juga tergerak hati sukarela mau memberikan berkat-berkat untuk Pastor Andi dalam melayani ibadah ucapan syukur Natal, silahkan Bapak Ibu bisa cek langsung di deskripsi YouTube-nya Pastor Andi Simon TV ya. Di situ ada saudara-saudara bisa memberkati apabila saudara-saudara dengan sukarela rindu untuk memberkati hamba Tuhan ini. Puji Tuhan, terima kasih saya ucapkannya. Masuk di hari yang baru dengan semua kebaikan Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita aminkan, kita pujikan lewat lagu-lagu yang sudah kita bawakan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dadah semuanya, merasa terberkati, silakan di-share. Yang belum subscribe, yang belum follow, silakan di-follow, di-subscribe. Cek notifikasi lonceng udah nyala belum, supaya kalau saudara sudah nyalakan lonceng notifikasi, kapan pastor bagi berkat lagi, kapan layani doa kesembuhan lagi, saudara akan menjadi orang pribadi yang mendapatkan notifikasi di handphone Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu, Cece, Koko, Oma, Opung yang terkasih, terima kasih. Happy birthday juga bagi saudara yang ulang tahun hari ini. Saya ucapkannya dengan doa panjang umur dan sehat selalu. Amin. Terima kasih. Kiranya semua kita selalu ada di dalam kasih Tuhan. Dadah semuanya dan kiss bye. God bless you.
menyelimuti langkahku. Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi
Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling darimu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmatmu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.